Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Galeri Hawa, semoga Allah selalu meridhoi kita tetap pada Islam. Kejadian Isra Miraj terjadi setahun sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, tepatnya tahun 12 dari masa penobatan Nabi. Ini disebutkan dalam riwayat Al-Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah, dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dikatakan Isra Miraj terjadi tepatnya setelah Abu Talib atau paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Kisah Isra Miraj disebutkan oleh Allah, dan dinamakan surah Al-Quran dengan kejadian tersebut, yaitu surah Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah, yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami memperlihatkan kepadanya dari tanda-tanda kebesaran kami. Sungguh Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Masjidil Haram adalah Masjid Haram di Mekah, dan Masjidil Aqsa adalah masjid yang ada di Palestina. Pada saat akan terjadi Isra Miraj, pada malam itu terjadi pembelahan dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kedua kalinya. Yang pertama kali waktu umur beliau Shallallahu Alaihi Wasallam 6 tahun. Dan yang kedua kalinya terjadi sebelum Isra Miraj, oleh Jibril alaihi salam. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits riwayat Bukhari, Muslim, dari Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya Abi Dzar radhiyallahu anhu bercerita tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, "Atap rumahku terbuka saat aku masih di Mekah, lalu Jibril turun membelah dadaku, lalu mencucinya dengan air Zam-Zam, kemudian Jibril mendatangkan sebuah piring dari emas yang penuh hikmah dan iman, dan menuangkannya pada dadaku, lalu menutupnya kembali, kemudian Jibril memegang tanganku dan membawaku naik ke langit. Saat tiba di langit pertama, Jibril berkata pada penjaganya, 'Bukalah.' Penjaga tersebut berkata, 'Siapa kamu?' Jibril menjawab, 'Aku Jibril.' Penjaga berkata, 'Apakah engkau bersama orang lain?' Jibril menjawab, 'Iya Muhammad.' Penjaga tersebut berkata, 'Apakah ia telah diizinkan untuk lewat?' Kata Jibril, 'Iya, maka bukalah.' Maka dibukalah pintu langit pertama. Ada beberapa riwayat Bukhari lain yang menjelaskan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 'Pada malam, aku diisrakan, aku sempat tertidur, lalu aku melihat datang kepadaku Jibril, dan bersamanya Burak.' Burak ini disebutkan dalam riwayat lain adalah seekor kuda berwarna putih, yang memiliki 2 buah sayap. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang Burak itu kecepatannya, di mana dia letakkan kakinya, maka langsung sampai ke ujung pandangan mata. Lalu kemudian membawaku ke langit, kemudian terjadilah kalimat yang sama seperti riwayat pertama. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saat kami sedang di langit pertama, kami melihat seseorang yang sebelah kanannya terdapat sekelompok orang, dan sebelah kirinya juga sekelompok. Bila orang itu melihat ke arah kanannya, maka ia tertawa, dan bila ia lihat ke arah kirinya, maka ia menangis. Ia berkata kepadaku, 'Selamat bertemu wahai anak yang soleh dan nabi yang soleh.' Aku bertanya pada Jibril, 'Siapa orang ini, wahai Jibril?' Kata Jibril, 'Ia adalah Adam, dan yang di kanan dan kirinya adalah keturunannya. Yang di sisi kanannya penghuni surga, dan yang di sisi kirinya adalah dari keturunannya yang merupakan penghuni neraka. Karena itulah bila ia melihat ke arah kanan, ia tertawa, dan bila ia lihat ke arah kiri, ia menangis.' Lalu aku dibawa oleh Jibril ke langit kedua. Saat tiba di langit kedua, Jibril berkata lagi pada penjaganya, 'Bukalah.' Lalu penjaga tersebut menanyakan sama dengan penjaga langit pertama. Dalam riwayat Bukhari lain juga dijelaskan bahwasanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Saat saya sedang di Masjidil Haram, Jibril alaihi salam datang kepada saya,
lalu membawa saya dengan burak, dan membawa saya ke Masjid Aqsa. Jika tadi dalam riwayat pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung dibawa ke langit, dalam riwayat kedua menjelaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa ke Masjid Aqsa. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam masjid, lalu di dalamnya berkumpul seluruh nabi, lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dan mengimami mereka. Lalu Jibril datang dengan membawa 2 buah gelas, yang satu berisi susu dan satunya berisi khamr. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh memilih, yang mana kau pilih wahai Muhammad? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, maka aku pun memilih susu, dan Jibril berkata, engkau telah memilih dengan benar, maka engkau dan umatmu mendapatkan petunjuk. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimirajkan ke langit, sebagaimana ada juga dalam bahasa Arab, miraj itu bisa berarti sebuah tangga yang dinaiki. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam miraj ke langit, menaiki sebuah tangga yang terbuat dari cahaya, dan sekejap saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Jibril sampai ke langit bumi, yaitu langit pertama. Lalu Jibril mengetuk pintu langit pertama. Malaikat penjaga langit pertama bertanya, siapa? Jibril menjawab, saya Jibril. Malaikat penjaga berkata, siapa bersamamu? Jibril berkata, Muhammad. Malaikat penjaga berkata, saya tidak diizinkan, kecuali untuknya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik, dan pada langit pertama beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seseorang yang sangat besar dan tinggi badannya, mencapai 60 siku ke langit. Setiap kali ia lihat ke sebelah kanannya, maka ia tersenyum, dan setiap kali ia lihat ke sebelah kirinya, maka ia menangis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada Jibril, siapa orang tersebut? Jibril berkata, itu adalah ayahmu Adam. Bila ia melihat ke sebelah kanannya, ia tersenyum karena melihat dari keturunannya yang merupakan penghuni surga. Dan bila melihat ke sebelah kirinya, ia menangis karena melihat keturunannya yang akan masuk neraka. Saat bertemu dengan Nabi Adam, maka Nabi Adam berkata, selamat datang wahai anak yang soleh. Saya diperlihatkan 2 mata air yang mengalir dengan kencang. Saya bertanya pada Jibril, apa itu? Jibril berkata, itu adalah sumber mata air Nil dan Furat. Sungai Nil adalah sungai yang ada di Mesir, dan sungai Furat ada di Turki. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya juga diperlihatkan orang-orang yang berenang di lautan darah, dan di pinggiran lautan itu, ada seseorang yang menunggu, siapapun yang sampai di pinggiran langsung dihantam pada mulut mereka dengan batu, hingga mulutnya hancur dan terpaksa jatuh ke lautan tersebut lagi. Lalu saya bertanya pada Jibril, siapa mereka itu? Kenapa begitu luar biasa siksaannya? Jibril menjawab, mereka itu, para pemakan harta anak yatim. Lalu aku dilihatkan orang-orang yang perutnya penuh dan membesar, dan tiba-tiba saja segerombolan orang diseret dengan keras, dan menginjaki perut-perut mereka. Lalu saya bertanya pada Jibril, siapa mereka, wahai Jibril? Jibril mengatakan, yang diinjaki perutnya, tadi membengkak itu adalah orang-orang yang memakan riba, dan yang menginjaki mereka adalah keluarganya Fir'aun, yang setiap pagi dan sore dibawa ke neraka. Lalu saya diperlihatkan orang-orang yang ditawarkannya makanan yang baik, dan juga makanan yang busuk, tetapi anehnya orang-orang ini malah memilih makanan yang busuk. Lalu saya bertanya pada Jibril, siapa mereka? Jibril menjawab, mereka para pezina. Lalu saya naik ke langit kedua, dan di sana saya melihat dan menemukan 2 nabi yang berhubungan kerabat secara langsung, mereka adalah Isa dan Yahya alaihi salam. Isa berkulit putih, dan rambutnya berminyak seakan-akan baru saja mandi, dan Isa alaihi salam tidak tinggi juga tidak pendek. Keduanya berkata kepadaku, selamat datang, wahai saudaraku yang soleh. Lalu aku dinaikkan ke langit yang ketiga,
dan aku menemukan di sana Yusuf alaihi salam, dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku benar-benar kagum melihatnya, dan benar ia telah dikaruniakan setengah kegagahan dunia. Kemudian di langit yang keempat, aku bertemu dengan Idris alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, dan kami tinggikan derajatnya Idris. Ia berkata padaku, selamat datang Nabi yang soleh dan saudaraku yang soleh. Lalu aku dinaikkan di langit ke langit yang kelima, terdapat Harun alaihi salam, yang berkata, selamat bertemu wahai Nabi yang soleh dan saudaraku yang soleh. Lalu aku dinaikkan ke langit keenam, terdapat Musa alaihi salam, yang berkulit hitam, kurus dan bertubuh tinggi, yang berkata, selamat bertemu wahai Nabi yang soleh dan saudaraku yang soleh. Lalu aku naik ke langit ketujuh, dan di sana terdapat Baitul Makmur, yaitu tempat tawafnya para malaikat. Lalu kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, pada Baitul Makmur, ada seorang yang sudah tua dan sedang bersandar padanya, dan ia adalah orang yang paling dekat dengan Nabi kalian wajahnya. Lalu aku bertanya, siapakah orang itu? Ternyata dia adalah Ibrahim alaihi salam, dan Ibrahim alaihi salam berkata, selamat datang wahai anakku yang soleh. Lalu saya bersama Jibril sampai ke Sidratul Muntaha, yang Sidratul Muntaha itu tidak bisa lagi digambarkan indahnya, karena penuh dengan daun-daun sebesar kuping gajah, dan dipenuhi perhiasan. Pada saat itu Jibril alaihi salam berubah menjadi poster aslinya malaikat. Saat itu Jibril tidak melanjutkan perjalanan dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan Jibril berkata, saya hanya diperintahkan sampai di sini. Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, tiba-tiba cahaya Allah subhanahu wa ta'ala menerangi seluruh Sidratul Muntaha, hingga menjadi sangat indah, dan tidak dapat digambarkan lagi keindahannya. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam diajak berbicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa perantara, dan pada saat itu Allah menyampaikan tentang perintah mengerjakan sholat. Awalnya diperintahkan 50 waktu sholat, dan akhirnya dimudahkan menjadi 5 waktu sholat. Kisahnya adalah saat Nabi Shallallahu alaihi wasallam kembali ke langit, yang bertemu dengan Musa alaihi salam. Kemudian Musa berkata, apa yang telah dicatatkan Allah untuk umatmu? Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, 50 waktu sholat. Kata Musa alaihi salam, kembalilah, minta kepada Allah agar diringankan, karena umatmu yang sangat lemah. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam kembali terus meminta. Ada riwayat yang sahih mengatakan setiap Nabi Shallallahu alaihi wasallam minta untuk dikurangi, maka Allah mengurangi 5 waktu sholat. Sampai terakhir yang Nabi Musa alaihi salam selalu mengatakan, kembalilah masih berat, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wahai Muhammad, dia adalah 5 waktu sholat, tapi pahalanya adalah 50 waktu sholat. Setiap satu pahala dilipat gandakan, jadi 10 kali lipat, khusus untuk umat Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Jika benar itu dari Allah, jika ada salah itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.